Baik Ibu, selamat siang. Siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Baik Ibu Ani, usianya berapa tahun? 25 tahun. Baik, apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Ya, baik Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Cindy Sari Putri yang bertugas dari shift siang dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Di sini saya ingin bertanya, keluhan Ibu yang Ibu rasakan sekarang itu apa? Nyeri punggung, sering buang air kecil, sering kebas-kebas dan sedikit panik. Ada kencing-kencing juga nggak Bu? Ada. Untuk hari pertama, hari terakhir hari ini, apakah Ibu masih ingat tanggal berapa? Tanggal 7 April. 2024 ya? Ya. Baik, setelah saya hitung untuk kemungkinan tanggal kelahirannya yaitu tanggal 7 Januari 2025. Berarti sebentar lagi ya Bu ya? Ya. Apakah Ibu merasa cemas? Ada. Ada. Baik Ibu, untuk kehamilan ini merupakan kehamilan yang keberapa Bu? Kehamilan yang pertama. Yang pertama, untuk Ibu apakah ada obat-obatan yang dikonsumsi? Tidak ada. Hanya suplemen saja? Ya. Untuk kesehatan sendiri, Ibu ada riwayat penyakit keturunan? Tidak ada. Seperti hipertensi, diabetes? Tidak ada. Tidak ada. Ibu untuk kebiasaan sehari-harinya, apakah Ibu sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi? Sering. Sering. Untuk Ibu apakah suka merokok? Tidak. Tidak. Minum minuman keras? Tidak. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Untuk kontrak waktunya yaitu 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, untuk tindakannya saya akan lakukan di bed. Jadi nanti Ibu bisa langsung naik ke bed ya Bu ya. Baik, kalau begitu silakan Bu. Terus. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Baik, jika sudah siap, untuk yang pertama yaitu pengukuran tinggi badan dan juga berat badan ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mengetahui tinggi badan Ibu berapa? Baik, 165 ya Bu ya. Untuk berat badannya 60 kilo. Baik, jika seperti itu. Untuk selanjutnya, pengukuran tanda-tanda vital Ibu ya. Ada pengukuran tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga suhu tubuh. Jadi bukan siapa ya, saya angkat tangannya, letakkan termometer di ketiak. Untuk yang selanjutnya, untuk pengukuran tekanan darah. Ini sih Bu. Ini sih. Ini sih. Ketika sudah berbunyi kemudian diambil, dan untuk hasilnya untuk suhu tubuh normal yaitu 36,5 dan juga tekanan darah normal yaitu 120/80. Untuk yang selanjutnya itu pengukuran tekanan nadi dan juga respirasi ya. Dilakukan selama 1-15 menit. Ini sih dua. Baik, untuk tekanan nadi dan juga respirasinya normal Ibu ya. Untuk nadi 82 kali per menit dan respirasinya 22 kali. Baik, untuk yang selanjutnya itu pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kita mulai dari kepala terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi, dilihat kepala klien apakah tampak bersih atau tidak, apakah terdapat luka atau tidak, ataukah terdapat nyeri tekan atau tidak. Permisi Ibu, apakah terdapat nyeri tekan? Tidak terdapat nyeri tekan pada kepala klien. Untuk yang selanjutnya itu pemeriksaan wajah. Wajah klien tidak pucat dan juga tidak terdapat odem. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan mata. Permisi Ibu bisa melihat ke atas, konjungtiva, ananemis, setelah anipterik. Yang selanjutnya itu pemeriksaan hidung, dilihat apakah hidung klien simetris atau tidak, kemudian dilihat kebersihan hidung menggunakan fanlight. Permisi Ibu, hidung bersih, kemudian dilakukan pemeriksaan telinga, dilihat apakah telinga klien simetris atau tidak, dilihat atau apakah telinga klien bersih atau tidak. Baik, untuk mulut, dilihat apakah mulut klien lembab atau tidak, dilihat bentuk mulut simetris atau tidak. Kemudian dilihat, permisi Ibu bisa dibuka mulutnya, dilihat apakah terdapat karies atau tidak. Tidak terdapat karies pada mulut klien. Untuk yang selanjutnya itu pemeriksaan leher, dilihat dan ditekan apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening atau tidak, dan klien tidak terjadi pembesaran kelenjar tiroid dan juga kelenjar getah bening. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan dada.
Untuk yang pertama itu dilihat apakah bentuk benda simetris atau tidak, kemudian diauskultasi apakah suara paru normal atau tidak, kemudian diauskultasi apakah suara jantung normal atau tidak, kemudian dilakukan pemeriksaan pada payudara. Nanti saya ingin membuka bagian untuk pemeriksaan area dada ya Bu ya. Permisi, saya bantu. Untuk pemeriksaan dada itu yang pertama diinspeksi terlebih dahulu apakah bentuk payudara simetris atau tidak, apakah terdapat pembesaran salah satu payudara, apakah terdapat pengeluaran kolostrum dengan cara menekan area mamae dengan menggunakan gigi jari dan juga jari telunjuk. Permisi ya Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu dievaluasi apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Ibu, apakah terdapat nyeri tekan? Tidak. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan area abdomen ya Ibu ya. Saya tutup kembali area dadanya. Permisi Ibu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan area abdomen. Permisi Ibu, saya buka. Permisi Ibu. Untuk yang pertama yaitu dilakukan pengukuran TPU terlebih dahulu menggunakan mesin. Dari simfisis pubis sampai titik tertinggi tinggi fundus uteri 30 cm. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold. Untuk pemeriksaan Leopold yang pertama yaitu dengan cara menghadap ke pasien. Untuk Leopold pertama menentukan pantat bayi. Untuk presentasinya jika lembek berarti itu pantat bayi dan juga jika keras berarti itu kepala bayi. Dan di sini presentasinya yaitu lembek berarti pantat bayi. Kemudian untuk Leopold kedua yaitu mencari punggung bayi dengan persentase keras dan juga panjang. Baik, untuk punggung bayi yaitu di sebelah kanan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu Leopold 3 dengan cara meraba persentasenya yaitu jika lembek merupakan pantat bayi dan jika keras merupakan kepala bayi. Dan di sini persentasenya yaitu keras yang merupakan kepala bayi. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan Leopold 4 dengan cara membelakangi pasien dan meraba apakah kepala sudah masuk ke pintu panggul atas atau tidak dan kepala bayi sudah masuk ke pintu panggul atas. Baik Ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu diinspeksi terlebih dahulu apakah pada bagian abdomen pasien terdapat linea nigra atau tidak dan juga apakah terdapat sriaya atau tidak. Pasien terdapat linea nigra dan tidak terdapat sriaya. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan Doppler. Klien dengan meletakkan Doppler pada bagian punggung bayi yang tadi sudah dilakukan pemeriksaan pada Leopold kedua. Ibu, untuk pemeriksaan denyut jantung janin sudah dilakukan dengan hasilnya denyut jantung pada janin ibu normal. Kemudian saya akan tutup perut ibu ya. Ini sih saya bantu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas atas dan juga bawah dengan cara diinspeksi dan juga dipalpasi. Permisi Ibu, dilihat apakah terdapat ödem atau tidak. Apakah terdapat nyeri tekan atau tidak? Ibu, apakah terdapat nyeri tekan? Tidak, dan juga tidak terdapat ödem pada area ekstremitas atas. Kemudian pada area ekstremitas bawah. Permisi Ibu, dilihat apakah terdapat ödem atau tidak dan juga dilihat apakah dan ditanyakan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Ibu, apakah terdapat nyeri tekan? Tidak. Baik, jika seperti itu sambil dilihat apakah kulit klien pucat atau tidak dan juga apakah kuku klien pucat atau tidak. Untuk hasilnya normal, kuku klien tidak pucat dan juga kulit klien tidak pucat. Untuk yang selanjutnya itu pemeriksaan refleks patella dengan cara menggunakan refleks hammer. Permisi Ibu. Untuk refleks patella normal dan sambil lihat apakah terdapat varises atau tidak. Tidak terdapat varises. Untuk yang selanjutnya yaitu dirapihkan kembali selimut klien. Yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan angle genital ibu ya pada area kemaluan ibu. Nanti saya akan posisikan ibu dorsal untuk memudahkan dalam proses pemeriksaan. Permisi ibu, saya bantu untuk melepaskan celana dalam ibu ya. Permisi ibu.
pada bagian bawah klien, permisi Ibu, saya bantu. Tetap jaga privasi klien. Untuk yang selanjutnya itu ganti sama menggunakan cara transfer ya. Kemudian buang ke bengkok. Kemudian gunakan kapas DTT untuk membersihkan area anogenital. Sambil diinspeksi apakah terdapat cairan atau tidak, apakah terdapat nanah atau tidak, apakah terdapat darah atau tidak. Untuk yang selanjutnya yaitu posisi klien dimiringkan dengan posisi SIM untuk melihat apakah terdapat hemoroid atau tidak pada area anus. Untuk yang selanjutnya itu gulung perlak, Ibu. Lalu simpan di linen kotor. Kemudian rapikan kembali klien, Ibu. Pakaikan kembali celana jika klien menggunakan celana. Lalu tutup klien menggunakan selimut. Jadi Ibu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki. Sekarang saya izin untuk merapikan alat terlebih dahulu ya. Itu lepaskan handphone dan buang ke bengkok yang sudah terdapat cairan klorin. Yang selanjutnya itu rapikan kembali alat yang sudah digunakan. Baik Ibu, pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki sudah dilakukan dan juga untuk hasilnya semua alhamdulillah normal ya Bu ya. Jadi Ibu sendiri sudah memasuki trimester 3 dan juga beberapa hari lagi akan sudah masuk kepada saat kelahiran. Jadi Ibu dimohon untuk menyiapkan diri dan juga menyiapkan barang-barang yang nantinya akan dibawa untuk proses persalinan. Dan Ibu diharapkan untuk banyak mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan juga menjaga kesehatan Ibu. Ibu, apakah ada yang ingin yang terlebih dahulu? Jika tidak, Ibu bisa kembali ke rumah dan juga beristirahat. Semoga lancar dalam nantinya pada proses persalinan ya Ibu ya. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu A. Usianya berapa tahun? 25 tahun. Baik Ibu, saya izin melihat pergelangan tangannya baik sudah sesuai. Perkenalkan, nama saya Perawat Singgala Lestari Putri yang bertugas dari misi pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ya. Saya ingin bertanya apa kabar Ibu hari ini? Baik, tapi saya kan sakit. Mulusnya sudah terus-menerus? Iya, terus-menerus. Baik Ibu, di sini saya perawat yang akan membantu proses persalinan Ibu. Untuk persalinan kali ini itu merupakan persalinan yang berapa Bu? Anak pertama. Baik, kalau begitu saya ingin mengecek terlebih dahulu ya Bu ya, kita cek pembukaannya. Ibu bisa memposisikan, posisinya dari salib kemudian. Terus Ibu saya bantu. Sini saya akan melihat apakah sudah masuk kala 2 atau belum. Ya, Miss Ibu. Baik, ciri-cirinya sudah memasuki kala 2 Ibu, di mana Ibu sudah memiliki keinginan untuk mengedan. Terus Ibu merasakan tekanan semakin meningkat, sudah ada tekanan pada rektum dan juga vagina, dan sudah ada penonjolan pada perineum, dan juga pulpa vagina dan sphincter anal sudah membuka. Jadi sudah masuk ke kala 2. Di sini saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu untuk persalinan. Ketika nanti Ibu merasa mules, Ibu bisa memiringkan badan Ibu. Ini saya bantu untuk merapikan kembali dulu. Dan nanti saya akan kembali lagi ya Bu. Ya. Siapkan oksitosin. Kemudian. Kemudian cuci tangan. Kemudian gunakan handphone. Kemudian ambil oksitosin. Kembali. Ibu, apakah Ibu sudah siap? Di sini saya akan membantu ya Ibu. Di sini saya akan melakukan pengecekan pembukaan terlebih dahulu. Untuk yang pertama saya akan letakkan perlak di bawah ini dulu. Permisi Ibu, bisa diangkat. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan mendekatkan alat-alatnya. Permisi Ibu, tetap menjaga privasi pasien.
Pertama yaitu pemeriksaan kepala jin dari labia mayora kanan kiri, permisi ibu. Lalu dibuang ke bengkok, kemudian labia minora bagian kanan dan juga kiri, dari atas ke bawah lalu dibuang ke bengkok, kemudian terakhir yaitu dari klitoris hingga anus. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam untuk pengecekan apakah pembukaan sudah lengkap dan juga apakah air ketuban sudah pecah atau belum, dengan cara memasukkan jari tengah terlebih dahulu. Untuk pembukaan sudah lengkap dan juga air ketuban sudah pecah, jadi tidak perlu dipecahkan secara manual. Kemudian simpan kembali. Lepaskan handphone dan rendam dengan air klorin. Baik ibu, untuk yang selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan nelpon. Jika presentasinya lembek berarti pantat dan jika presentasinya keras berarti kepala. Dan di sini presentasinya yaitu lembek berarti pantat. Untuk yang selanjutnya, jika presentasinya panjang dan juga keras berarti itu punggung, dan punggungnya ada di sebelah kanan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu leopard 3 untuk menentukan kepala. Jika presentasinya lembek berarti pantat dan jika presentasinya keras berarti kepala. Dan kepala sudah terdapat di bagian bawah. Untuk leopard 4 yaitu menentukan apakah janin sudah masuk ke PAP atau belum. Dan sudah masuk ke PAP. Jadi untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan jantung janin. Dikarenakan tadi punggung berada di sebelah kanan, maka pemeriksaan jantung janin di sebelah kanan. Permisi ibu. Dilakukan selama 1 menit. Denyut jantung janin normal yaitu 140 kali per menit. Dari rentang normal yaitu 100 sampai 180. Baik ibu, untuk pembukaan sudah lengkap dan juga ketika ibu ingin mengeden atau meneran, ibu bisa meneran dan ibu bisa menarik nafas, dan juga untuk keluarga ibu bisa membantu ibu untuk mempersiapkan minum dan juga mendampingi selama proses persalinan. Baik, saya akan menyiapkan alat-alat untuk persalinannya terlebih dahulu ibu. Ini ibu. Saya angkat dulu. Untuk yang selanjutnya saya akan meletakkan handuk di atas perut ibu. Dan saya juga akan meletakkan kain yang sudah dilipat 1/3 bagian di bawah dulu. Dulu. Baik, ibu bisa tangan kanan melindungi perineum dan tangan kiri menahan agar tidak terjadinya defleksi. Kemudian kepala sudah lahir, lalu bersihkan wajah bayi dari lindir-lindir. Kemudian memeriksa apakah ada nyeri di tanggal pusat. Menunggu kepala janin selesai memutar kepala paksi secara spontan ke arah paha ibu. Yang selanjutnya itu melahirkan. Kemudian dilihat kembali apakah terdapat nyeri di tanggal pusat atau tidak. Melahirkan badan dan juga jantai. Berusaha badan. Kemudian dilakukan pengecekan Apgar Score dan untuk Apgar Score normal. Kemudian yaitu mengeringkan bayi kecuali di bagian tangan dan juga pusar untuk mempermudah dalam proses hemodinamik. Kemudian pasang klem
kira-kira 3 cm, yaitu umbilikus. Selanjutnya pasangkan kembali. Lalu gunting di antara klem. Pasangkan klem di atas umbilikus bayi. Ganti umbilikus bayi menggunakan umbilikus bersih. Kemudian gunakan tubuh bayi. Kemudian berikan kepada ibu untuk disusui. Untuk dilakukannya IMD. Kondisi ibu, alhamdulillah bayinya sudah lahir dan jadi normal. Bayinya berjenis kelamin perempuan. Kemudian memeriksa kembali penusuk jari apakah masih ada air ganda. Dan ibu, untuk yang selanjutnya itu saya akan menyuntikkan oksitoksin agar tidak terjadinya pendarahan. Ibu, harus ibu sambil nafas. Dilakukannya aspirasi terlebih dahulu, kemudian disuntikan di paha sebelah kanan ibu. Selanjutnya itu memindahkan rem. Sekitar 5 cm sampai 10 cm. Selanjutnya itu simpan kain di dalam botol. Pada saat terus berkontraksi, tangan kanan memegang kaki pusat dan tangan kiri menekan terus dari arah dorsal cranial. Lakukan penarikan plasenta dari atas ke bawah sesuai dengan jalan lahir. Jika plasenta sudah terlihat, maka teruskan penarikan. Bila perlu, lakukan dengan kedua tangan dan dilakukan secara memutar untuk menahan agar tidak terjadi robeknya tubuh. Setelah plasenta lahir, lakukan masase pada kudus secara sirkuler menggunakan 4 jari hingga kontraksi uterus membaik. Sambil tangan kiri melakukan masase, cek kelengkapan plasenta. Setelah dicek plasenta lengkap, lalu simpan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian dicek bagian telinga apakah terdapat robekan atau tidak. Dan tidak terdapat robekan, jadi tidak perlu untuk dilakukannya penjahitan. Periksa kembali kontraksi uterus, apakah sudah membaik atau belum, dan kontraksi uterus sudah membaik. Kemudian yaitu membersihkan sarung tangan dengan menggunakan larutan klorin. Untuk yang selanjutnya itu mengajarkan ibu dan juga keluarga untuk memeriksa adanya kontraksi uterus, kemudian melihat jumlah pendarahan yang keluar. Kemudian membersihkan ibu dari sisa-sisa persalinan, air dan juga darah. Menggunakan muslat. Kemudian pasangkan pembalut
dan juga celana dalam. Kemudian gunakan kembali pakaian klien berbentuk tebal. Kemudian diganti cairan klien. Kemudian Ibu, alhamdulillah kalau untuk lahiran perut ibu sudah selesai dan alhamdulillah kondisi normal semua, dan ibu pun alhamdulillah tidak ada rebutan sama sekali, jadi tidak perlu diganti. Untuk keluarga ibu nanti bisa membantu ibu ketika ibu menginginkan sesuatu, apalagi memberi minum. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Dan jika tidak, saya akan membereskan alat-alat dan saya akan memberi ruangan jika ibu membutuhkan saya yang bisa membantu saya di ruangan, dan saya akan terus mengontrol ditakutkan terjadinya pendarahan pada ibu. Jadi ibu, saya akan terlebih dahulu. Selamat ya ibu. Terima kasih. Come now, give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Ibu, dengan ibu siapa? Baik, ibu Ayah yang usianya 25 tahun. Baik ibu, permisi saya izin melihat pergelangan tangannya terlebih dahulu. Baik, sudah sesuai. Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik. Perkenalkan, nama saya perawat Singgala Lestari Putri yang bertugas dari si pagi dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Tujuan saya kesini untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum dari ujung kepala hingga ujung kaki. Untuk kontrak waktunya yaitu 10 sampai 15 menit. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, saya akan menyiapkan alat yang terlebih dahulu ya bu. Permisi. Baik ibu, apakah ibu sudah siap? Baik, untuk yang pertama yaitu saya akan memeriksa tanda-tanda vital terlebih dahulu ibu. Ada tekanan darah, pengukuran suhu tubuh, nadi dan juga respirasi. Untuk yang pertama yaitu saya akan melakukan pengukuran tekanan darah dan juga suhu tubuh. Baik, permisi ibu, saya akan letakkan termometernya di ketiak sebelah kiri ibu. Kemudian diapit menggunakan tangan, dan tangan yang selanjutnya itu saya akan lakukan pengukuran tekanan darah. Suhu tubuhnya juga normal, yaitu 36,5 derajat Celcius. Baik ibu, untuk selanjutnya yaitu pengukuran tekanan nadi dan juga respirasi dilakukan selama masing-masing 1 menit. Permisi ibu. Baik, untuk pengukuran nadi dan juga respirasinya sudah selesai dan hasilnya normal, yaitu nadi 85 kali per menit dan juga respirasinya yaitu 22 kali per menit. Yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kepala terlebih dahulu dengan cara diinspeksi apakah kulit kepala bersih atau tidak, apakah terdapat luka, dan dipalpasi apakah terdapat nyeri tekan. Permisi ibu, apakah terdapat nyeri tekan? Tidak. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan kepala normal, dan untuk pemeriksaan mata dilihat apakah bentuk mata simetris atau tidak. Dilihat konjungtiva anaemis atau anaemis. Permisi ibu, ibu bisa melihat ke atas. Konjungtiva anaemis, dilihat sklera ikterik atau anikterik. Untuk sklera anikterik. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung. Dilihat apakah bentuk hidung simetris atau tidak. Dilihat apakah terdapat luka atau tidak. Dilihat apakah hidung bersih atau tidak menggunakan alat. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga dengan cara diinspeksi, dilihat bentuk telinga apakah simetris atau tidak, dilihat apakah terdapat kotoran atau tidak menggunakan pelem. Permisi ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan mulut dengan cara diinspeksi, dilihat apakah bentuk mulut simetris atau tidak, apakah mulut lembab atau tidak, dilihat apakah gigi terdapat karies atau tidak. Permisi ibu, bisa membuka mulut. Tidak terdapat karies. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan leher. Dilihat apakah terjadi pembengkakan
kelenjar tiroid atau tidak, dilihat apakah terjadi pembengkakan kelenjar getah bening atau tidak. Dan hasilnya tidak terjadi pembengkakan kelenjar tiroid dan kelenjar getah bening. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan area dada. Ibu permisi untuk pemeriksaan area dada, saya perlu untuk membuka baju ibu. Apakah diperkenankan? Baik, jika seperti itu, saya bantu untuk membukanya ibu. Tetap menjaga privasi pasien. Permisi. Dilihat apakah bentuk payudara simetris atau tidak, dilihat apakah terjadi pembengkakan atau tidak. Kemudian dipalpasi, apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Ibu, apakah terdapat nyeri tekan? Kemudian dipalpasi area areola, apakah terdapat pengeluaran kolostrum atau tidak menggunakan jari tengah dan juga jari telunjuk. Permisi ibu. Terdapat pengeluaran kolostrum. Kemudian diauskultasi bagian paru-paru menggunakan stetoskop. Permisi ibu. Tidak ada suara tambahan. Kemudian diauskultasi area jantung. Permisi ibu. Jantung normal dan tidak ada suara tambahan. Baik ibu, pemeriksaan area dada sudah selesai. Saya izin menutup bajunya kembali ya ibu. Baik ibu, untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan area perut. Untuk pemeriksaan area perut, saya perlu untuk membuka baju ibu kembali. Apakah ibu berkenan? Baik, saya bantu ibu. Tetap menjaga privasi pasien. Di bagian abdomen untuk yang pertama yaitu melakukan inspeksi terlebih dahulu. Apakah terdapat garis vertikal atau linear nigra atau tidak? Apakah terdapat seriai atau tidak? Dan pasien terdapat seriai dan juga linear nigra. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan pengukuran TFU. Apakah TFU sesuai dengan impensio uteri atau tidak? Apakah masih terjadi kontraksi atau tidak? Untuk yang selanjutnya yaitu diauskultasi. Untuk mendengar adanya bising usus. Bising usus normal yaitu 12 kali per menit. Baik ibu, untuk pemeriksaan abdomen sudah selesai. Saya menutup kembali bajunya ibu. Permisi ibu. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas atas dan juga bawah. Dilihat apakah tangan terdapat odem atau tidak. Dilihat apakah terdapat luka atau tidak. Kemudian bagian kaki. Untuk pasien tidak terdapat odem di tangan dan juga kaki, dilihat apakah CLT dan warna kulit normal atau tidak. Untuk CLT dan juga warna kulit itu normal. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan refleks dengan menggunakan refleks hammer. Yang pertama yaitu refleks bicep. Permisi ibu. Apakah terasa ibu? Baik, untuk yang selanjutnya yaitu refleks tricep. Apakah terasa ibu? Lakukan di tangan sebelahnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pengukuran refleks patella pada area kaki. Permisi ibu. Saya bantu untuk mengangkat ibu. Apakah terasa ibu? Boleh. Untuk yang selanjutnya itu lakukan di area kaki sebelahnya. Apakah terasa ibu? Baik. Selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Dilihat apakah terdapat varises atau tidak. Permisi ibu. Dengan cara ditekuk dan dilihat apakah terdapat kemerahan di bawah lutut atau tidak. Dan tidak terdapat varises. Ibu, pengukuran ekstremitas sudah dilakukan dan hasilnya normal. Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan area genitalia atau area kemaluan ibu. Namun untuk pemeriksaan ini saya perlu untuk membuka celana ibu. Apakah ibu sedia? Baik, jika ibu sedia saya akan membantu dalam proses pembukaannya. Namun sebelum pemeriksaannya saya akan menyimpan pelak terlebih dahulu di bawah bokong ibu. Satu, ibu bisa mengangkat bokong. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan membuka celana ibu. Permisi ibu. Kemudian saya akan memposisikan ibu dorsal recumbent. Permisi ibu, saya bantu. Infeksi area genitalia apakah terjadi pendarahan atau tidak? Jika pasien dilakukan penjahitan dalam proses kelahiran, maka dilihat apakah terjadi infeksi atau tidak. Kemudian ditanyakan kepada pasien kapan terakhir kali mengganti pembalut dan dilihat pada pembalut pasien seberapa banyak polusi darah yang dikeluarkan. Untuk yang selanjutnya yaitu dilihat apakah di bagian anus terdapat hemoroid atau tidak dengan cara mengganti posisi klien ke posisi SIM. Permisi ibu. Dan klien tidak terjadi hemoroid. Permisi ibu, saya bantu untuk memakai celana kembali. Tetap menjaga privasi pasien. Untuk yang selanjutnya itu simpan kembali
peralatan yang sudah digunakan. Simpan perlak linen kotor. Baik Ibu, pemeriksaan sudah saya lakukan dan hasilnya alhamdulillah semua normal. Semoga Ibu segera pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga Ibu di rumah. Baik, saya izin merapikan alat terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak, saya akan kembali ke ruangan. Jika Ibu membutuhkan saya, keluarga Ibu sama saya di ruangan, Ibu bisa membaca tombol yang ada di belakang Ibu. Baik, jika seperti itu, saya permisi ya Bu.